Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar dari rumah ya anak-anak? Tetap semangat and fun. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar bersama Ibu Betty Arifianti Hasanah. Oh ya anak-anak, pandemi belum berakhir ya. Oleh karena itu, tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja itu? Yuk simak video berikut. Salam! Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Baik anak-anak kelas 5, kali ini kita akan belajar tema 4 ya. Sehat itu penting. Subtema kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran ke-5 dan 6. Nah, anak-anak sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu yang pertama, nama dan penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga, gerakan tari dengan pola lantai dan properti. Yang keempat, pengertian tanggung jawab. Dan yang kelima, berbalas pantun jenaka. Itulah tadi materi-materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Sekarang kita mulai belajar pada materinya yuk. Nah, anak-anak perhatikan
perhatikan gambar berikut ya. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Nah, tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Ya, tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm Hg. Berikut adalah gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung koroner. Penyebabnya yaitu penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Selanjutnya varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi pada bagian betis. Selanjutnya hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah lebih dari tekanan darah normal, yaitu 120/80 mm Hg. Bisa karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Yang terakhir yaitu anemia. Penyebab anemia adalah rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Anak-anak, kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap manusia. Menurut Hendrik L. Bloom, ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, faktor perilaku. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, faktor keturunan. Yang pertama, faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat banyak menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan seperti diare dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Dan yang terakhir yaitu faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Nah, anak-anak, itulah tadi 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan ya. Anak-anak, menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai pada dasarnya ada 2 pola garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung.
Berikut ini adalah beberapa contoh pola lantai. Yang pertama vertikal, kemudian diagonal, dan melengkung. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar gerak tari yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya ya. Siti dan teman-temannya melakukan gerak tari dengan alat atau properti berupa busur panah. Gerakan pertama memegang busur dengan tangan kanan, diikuti dengan kaki kanan jinjit di samping kaki kiri. Gerakan kedua, busur panah diarahkan ke samping kiri, lalu kaki kanan melangkah diikuti kaki kiri jinjit di samping kaki kanan. Anak-anak, tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat, sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda sambil bermain pantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Waktu belajar di kelas 5 hampir 1 semester. Meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas seni akhir semester 2. Siti dan teman-teman sepakat pada acara pentas seni akan mementaskan tarian dengan properti. Mereka juga sepakat setiap anak harus bertanggung jawab atas tugas yang mereka sepakati. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Selesai berdiskusi, Siti dan teman-temannya membersihkan ruangan tempat mereka berdiskusi. Mereka membersihkan ruangan sambil berpantun. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, anak-anak, pantun yang diucapkan oleh Siti dan teman-temannya merupakan jenis pantun jenaka. Anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.